Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tentu atas kesempatan kita semua, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kami dapat memberikan penjelasan terkait kemajuan pelaksanaan program bantuan pembelajaran daring atau yang disingkat dengan PDK tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lodi Abdul Manan SMSI selaku monitor PDK perwakilan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara, dan mitra kami adalah Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Dr. Juharsa SMSI. Berdasarkan hasil rapat awal yang sudah kami lakukan bersama mitra terkait dengan prosedur personal baku atau yang biasa disingkat dengan POB, pembelajaran daring kolaboratif, kami telah sepakat untuk menggunakan pedoman yang sudah ada pada Universitas Sulawesi Tenggara serta mengkolaborasikan dengan pedoman POB PDK yang ada pada Universitas Mitra, yaitu Universitas Program Studi Manajemen Universitas Haluleo. Dalam implementasi menggunakan pelaksanaan pembelajaran daring kolaboratif, kami akan menggunakan SPADA yang ada pada Universitas pengusul, yaitu Unsutra, dan SPADA Universitas Haluleo selaku mitra. Kami bisa perlihatkan di sini salah buku pedoman penggunaan sistem pembelajaran yaitu SPADA Unsutra seperti yang ini kelihatan. Yang kami perlihatkan ini adalah petunjuk pedoman penggunaan SPADA di Universitas Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya, rancangan pembagian kerja yang telah kami sepakati bersama mitra adalah menyusun bersama pengembangan RPS kolaborasi untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran, seperti RPS yang sudah kami sepakati. Ini adalah RPS manajemen pemasaran dan ini RPS manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, rancangan pembagian kerja pembelajaran selanjutnya menyusun bersama pengembangan RPS seperti yang kami tunjukkan tadi. Yang kedua, membuat video pembelajaran kolaborasi yang melibatkan dosen dari jurusan manajemen FEB Unsutra selaku pengusul dan dosen dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluleo selaku mitra. Video pembelajaran tersebut akan dimasukkan dalam SPADA Unsutra dan SPADA Universitas Haluleo pada masing-masing mata kuliah, serta akan dipublikasikan ke dalam media online dan akan menerbitkan haki untuk video pembelajaran tersebut. Selain itu, dosen pengampu mata kuliah akan berkolaborasi dalam menyusun modul pembelajaran. Hal berikut, dalam hal pengembangan RPS, kami bersama mitra telah menyusun RPS untuk masing-masing mata kuliah, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan mata kuliah manajemen pemasaran dengan membentuk tim penyusun RPS. Dalam hal ini dosen pengampu mata kuliah dari Unsutra dan dari Universitas Haluleo yang telah ditetapkan dalam surat tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsutra, kemudian mengkolaborasikan materi-materi yang akan dimuat dalam RPS kolaborasi. RPS-nya saya sudah tunjukkan, yaitu RPS manajemen pemasaran dan RPS mata kuliah manajemen sumber daya manusia seperti ini. Dan ini sudah ada dokumennya. Semua masing-masing sudah ada dokumen RPS-nya, baik dua mata kuliah ini yang sesuai
kesepakatan, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran. FPS-nya sudah ada, termasuk hal-hal yang diperlukan di dalam sesuai dengan buku panduan PDK. Selanjutnya, untuk rancangan metode project based learning dan case method yang diterapkan dalam pembelajaran selama 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sudah disusun dalam RPS kolaborasi. Dosen pengampu mata kuliah merupakan tim teaching dari Universitas Pengusul dan Mitra. Setiap mata kuliah terdiri dari 2 dosen yang berasal dari Universitas Pengusul dan dalam hal ini Universitas Sulawesi Tenggara dan Universitas Haloleo selaku mitra yang bertanggung jawab untuk mengajar masing-masing. Setiap dosen masing-masing mengajar 8 kali pertemuan dan wajib menggunakan RPS kolaboratif yang sudah disusun dan disepakati bersama. Jadi dosen pertama 8 kali pertemuan itu yaitu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, dan di mana pertemuan ke-8 adalah UTS. Selanjutnya pada dosen kedua mulai pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-16, yaitu di mana pada pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Nah, dalam RPS tersebut disebutkan tugas dan setiap pertemuan perkuliahan. Jadi dalam RPS ini sudah disusun secara detail pada kuliah keberapa ada tugas mandiri dan tugas kelompok dari masing-masing peserta mata kuliah, baik itu mata kuliah sumber daya manusia maupun mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk tugas project based learning dan case method akan dibentuk beberapa kelompok yang anggotanya terdiri dari mahasiswa yang berasal dari Universitas Pengusul dan Mitra, yaitu Universitas Sulawesi Tenggara pada jurusan manajemen dan Universitas Haloleo dengan jurusan yang sama. Sebagai bentuk implementasi indikator kinerja utama atau IKU 7, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Sehingga Universitas Pengusul dalam hal ini Universitas Sulawesi Tenggara dan Universitas Haloleo selaku mitra mampu menciptakan kelas yang bisa melibatkan mahasiswa dan merangsang keterlibatan dalam proses belajar di kelas. Bentuk keterlibatan yang diinginkan dalam proses pelajaran yaitu adanya diskusi atau tanya jawab dari mahasiswa sesuai dengan materi yang diberikan di dalam setiap pertemuan. Selanjutnya, tema video pembelajaran untuk masing-masing mata kuliah terdiri dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, seperti yang dalam RPS ini, yaitu teori manajemen sumber daya manusia dan tantangannya di era globalisasi, pengelolaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan prinsip keseragaman dan kesetaraan pekerjaan, peran manajemen sistem kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, penilaian kinerja berbasis teknologi, manajemen perencanaan karir, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan untuk mata kuliah manajemen pemasaran sebagaimana sesuai dengan RPS yang telah disusun dan disepakati bersama antara mitra dan pengusul, yaitu menyangkut pengembangan rancangan dan strategi pemasaran, mengumpulkan informasi dan meramalkan permintaan, menganalisa pasar bisnis dan pasar konsumen, menetapkan strategi produk, mendesain dan mengelola layanan, dan membuka pasar global. Adapun konten dari masing-masing video pembelajaran berisikan penjelasan materi dari masing-masing dosen dari Universitas Pengusul dalam hal Universitas Sulawesi Tenggara dan Universitas Haloleo selaku mitra yang mengkolaborasikan dalam memberikan penjelasan tentang topik materi yang telah disepakati. Selain itu, akan ada tugas kolaborasi mahasiswa pengusul
dan mitra untuk membuat video tugas yang terkait dengan proyek basic learning dan case method. Terkait dokumen Memorandum of Understanding antara Universitas Sulawesi Tenggara dan Universitas Aluleo sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan berlaku sampai dengan tahun 2024. Adapun dokumen MOU-nya tadi ini. Jadi MOU ini atau Memorandum of Understanding ini dimulai dengan adanya MOU antara Universitas Aluleo dengan Universitas Sulawesi Tenggara, yaitu di mana MOU yang ditandatangani secara bersama yaitu Rektor Universitas Aluleo Profesor Dr. Muhammad Zamrun Faril SSC MSc MSc dengan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara yaitu Bapak Profesor Dr. Andi Bahrun MSc Agri. Dari MOU ini diturunkanlah suatu bentuk kerjasama atau kolaborasi antara jurusan. Selanjutnya MOU ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kerjasama antara jurusan Manajemen Sulawesi Tenggara dengan Ketua Jurusan Universitas Aluleo pada tanggal 16 Maret 2023 terkait pembelajaran daring. Adapun MOA yang kami sudah tanda tangan secara bersama, yaitu saya sebagai Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tenggara Lode Abdul Manan dan Bapak Dr. Joharsa SMSI selaku Ketua Prodi Manajemen Universitas Aluleo. Dokumennya adalah seperti ini yang kami bisa perlihatkan. Itu MOA, sedangkan ini MOU antara Rektor Universitas Sulawesi Tenggara dengan Rektor Universitas Aluleo. Sedangkan ini sekali lagi ini MOA antara Kaprodi Manajemen Universitas Sulawesi Tenggara dengan Kaprodi Manajemen Universitas Aluleo. Itu di mana MOA ini dilakukan atau ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2023 terkait dengan pembelajaran daring. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang laporan kemajuan program bantuan pembelajaran daring kooperatif. Semoga kegiatan ini dapat kami implementasikan dengan baik. Kami berharap dalam implementasi program pembelajaran daring kolaboratif ini akan banyak memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas dosen, mahasiswa, dalam hal ini pemanfaatan learning management system, serta dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam penggunaan SPADA yang berkolaborasi dengan mitra. Selain itu, kami akan berusaha untuk merealisasikan target luaran serta pelampauan target untuk mendukung kinerja dosen, mahasiswa, dan institusi. Adapun implementasi Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, kami juga dari Universitas Sulawesi Tenggara itu punya dokumen, ada buku panduannya. Ini adalah panduan implementasi pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kami susun pada tahun 2020. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.